Sebuah gedung apartemen kelihatan sederhana dan normal dari luar di daerah Toa Payoh. Tapi di dalam unit tersebut ada seseorang yang nyamar jadi dukun palsu yang ngelakuin ritual-ritual gelap yang sesat. Katanya dia bisa nyembuhin penyakit, ngusir roh jahat, baca nasib, bahkan bisa bantu orang keluar dari masalah hidup mereka. Dan yang bikin ngeri nih, banyak orang tuh bener-bener percaya sama dia. Mereka datang dengan harapan. Ada yang datang karena ngerasa takut, ada yang datang karena banyak masalah hidup terus ngerasa putus asa, ada juga yang datang dalam kondisi sakit. Tapi dukun palsu ini justru pakai semua rasa takut dan putus asa itu buat ngendalin mereka. Di balik pintu apartemen itu, kepercayaan berubah jadi jebakan. Ritual yang dia sebut sebagai jalan spiritual pelan-pelan berubah jadi sesuatu yang gelap, sesat, dan berbahaya. Sampai akhirnya dua anak kecil yang sama sekali gak bersalah kehilangan nyawa di tangan dukun ini. Inilah salah satu kasus kriminal yang paling gelap dan mengerikan pada masa itu di Singapura, yang dikenal dengan Toa Payoh Ritual Murders. Hai guys, ketemu lagi sama aku Neri. Welcome back to the channel. Awal tahun 1981, Singapura itu bukan tempat yang biasa dikaitin sama kasus kriminal sadis. Singapura kan terkenal aman ya, sampai sekarang juga kan. Tapi semuanya berubah nih saat warga Toa Payoh nemuin sesuatu yang bikin satu negara tuh gempar. Jadi tanggal 25 Januari 1981, sekitar subuh, seorang pria yang baru pulang nemuin satu tas koper gede warna coklat di deket lift di blok 11 Toa Payoh Lorong 7. Awalnya dia pikir tuh barang orang yang ketinggalan, tapi nih gitu tasnya dibuka, isinya tuh bikin shock. Di dalamnya ada tubuh seorang anak perempuan berusia 9 tahun, dan 2 minggu kemudian ditemuin lagi korban seorang anak laki-laki berusia 10 tahun di area dekat semak-semak antara lorong 10 dan 11. Inilah awal mula keberadaan dukun palsu yang sesat bernama Adrian Lim itu akhirnya kebongkar. Sosok Adrian Lim lahir tanggal 6 Januari 1942. Dia adalah seorang dukun palsu karismatik yang sangat manipulatif. Dari luar penampilannya gak kelihatan nakutin, malah culun-culun gitu. Dari kecil dia hidup di keluarga dengan ekonomi yang kurang mampu. Nah, dia ini pernah sekolah di Anglo Chinese School tapi keluar nih setelah secondary one. Dia juga sebenarnya pernah kerja normal guys, pernah kerja jadi informan Internal Security Department yang bikin dia tuh jadi tahu tentang kerjanya polisi sana tuh kayak gimana. Terus dia juga pernah nih kerja cukup lama di perusahaan siaran rediffusion jadi teknisi dan penagih pembayaran selama 14 tahun. Dia juga udah menikah dengan seorang wanita Katolik yang bikin dia tuh juga dibaptis secara Katolik dan punya 2 orang anak. Dengan hidup frugal, akhirnya nih dia bisa kebeli tuh sebuah flat di lorong di Toa Payoh. Tapi di balik hidup dia yang kelihatannya normal dan biasa itu, Adrian tuh punya obsesi besar sama dunia gaib. Dari sekolah aja nih, dia udah nunjukin antisocial personality disorder. Dari kecil dia juga udah nunjukin gejala-gejala yang gak bener, kayak suka nyuri uang ibunya, punya temperamen issue, dan suka nyiksa hewan-hewan kecil di sekitar rumah dia. Terus pas remaja, bukannya dia belajar buku pembelajaran sekolah gitu ya, tapi dia malah terobsesi dan ngoleksi buku-buku tua tentang teknik hipnotisme, manipulasi pikiran, dan okultisme barat dan timur. Nah, dia belajarin itu semua tujuannya bukan buat spiritual guys, tapi karena dia sadar dia bisa pakai kata-kata aja buat ngontrol orang yang punya mental lemah. Makanya sekitar tahun 1970-an nih, dia mulai bangun citra sebagai medium atau dukun spiritual. Dia ngaku bisa nyembuhin penyakit, ngusir roh jahat, dan ngasih perlindungan. Di praktiknya, dia tuh sering ngelakuin trik-trik yang bisa bikin orang tuh percaya sama dia. Salah satu triknya namanya trik telur berjarum. Jadi nih, sebelum klien dia dateng, dia diam-diam nusukin jarum hitam ke dalam sebuah telur secara rapih biar telurnya gak kelihatan rusak. Dan buat nutupin bekas lubangnya itu, dia pakai bedak biar gak kelihatan. Nah, pas ritual dia bakal bacain mantra sambil gosokin telur itu ke tubuh kliennya. Pas telurnya dipecahin, keluarlah jarum-jarum hitam itu. Kliennya lihat begitu kaget kan dan jadi percaya, oh bener nih ini dukun punya ilmu. Adrian bilang kalau itu tuh adalah ilmu hitam atau penyakit dari tubuh mereka yang udah berhasil dia keluarin. Dia ini ya juga bisa pura-pura kesurupan, ubah suara, pakai bahasa yang kedengeran asing, dan nyampur simbol-simbol agama biar kelihatan kuat. Masalahnya orang-orang yang datang ke dia itu kan biasanya emang lagi kondisinya rapuh kan, ada yang sakit,
ada yang punya masalah keluarga, ada yang lagi takut kena ilmu hitam, dan dia tuh tahu betul cara buat pakai rasa takut itu buat ngontrol mereka. Di dalam flatnya dia bangun sebuah altar yang gabungin berbagai simbol agama secara acak gitu, mulai dari patung Tuhan Yesus, patung-patung Hindu, patung-patung Buddhism, sampai sosok Pragan yang dia klaim sebagai dewa dari Siam Thailand, dan beberapa di antaranya tuh dilumurin guys sama dia. Creepy banget kan? Dia juga memuja Dewi Kali dan sering manggil buat ritualnya. Semua simbol itu dipakai sama dia tuh buat ciptain kesan kalau dia tuh beneran punya kekuatan gaib. Adrian tuh bukan cuma nipu orang aja dengan alasan spiritual. Dia juga manfaatin perempuan-perempuan nih yang datang ke dia. Dia bikin mereka percaya kalau hubungan intim atau tindakan itu adalah bagian dari pembersihan atau pengobatan. Ini bukan spiritualitas tapi manipulasi. Katanya total wanita yang ketipu dan dijadiin holy wife-nya dia itu sampai ada wanita guys, dan mereka itu ada yang perawat, guru, sampai wanita karir, bayangin. Salah satu perempuan nih yang akhirnya masuk ke hidupnya Adrian itu adalah Catherine Tan Mui Chu. Catherine ketemu Adrian tahun 1974. Abis temen-temennya nyaranin dia datang ke sana buat berobat. Pas itu Catherine masih muda, punya latar hidup yang nggak mudah, kerja di bar malam dan sangat butuh perhatian. Adrian ngelihat celah itu, dia langsung kasih perhatian terus pelan-pelan nguasain dia. Catherine terus tinggal nih sama Adrian yang bikin istri pertamanya Adrian tuh akhirnya pergi dan bawa anak-anak mereka. Tahun 1977 Adrian dan Catherine nikah secara resmi, tapi hubungan mereka tuh jauh dari kata normal. Catherine itu bukan cuma istri, Adrian nyebut dia tuh sebagai holy wife atau istri suci. Ya istilah yang kedengaran religius tapi sebenarnya dipakai Adrian tuh cuma buat nutupin kontrol dan eksploitasi dia aja. Catherine hidup dalam siksaan secara verbal maupun fisik, dan dia juga dipaksa jadi pekerja bayaran yang uangnya itu diambil sama Adrian. Perempuan kedua nih yang ikut terseret adalah Ho Ka Hong. Dia ini udah nikah sama suaminya yang bernama Benson Lo, yang nantinya juga jadi korban si Adrian juga. Nah kondisi Ho pas ketemu sama Adrian tuh masih muda banget, kayak sekitaran umur 20-an gitu, dan emang keadaannya dia tuh lagi rapuh banget karena dari kecil ya dia tuh udah kehilangan sosok ayahnya, dan dari remaja dia udah kerja di pabrik buat bantu ekonomi keluarga. Ironisnya nih si Ho ini datang ke Adrian tuh karena ibunya sendiri yang bawa dia ke sana buat mencari bantuan spiritual. Dari momen itulah Adrian mulai deketin dan manipulasi Ho sampai akhirnya si Ho ini mau sama dia. Terus Adrian mau nyingkirin orang terdekatnya Ho, yaitu suaminya. Dia cuci otak si Ho dengan bilang kalau hidup Ho itu bakalan selalu keganggu sama suaminya karena suaminya itu katanya ngirim pengaruh jahat ke dia. Ho yang kemakan sama omongannya Adrian langsung bawa suaminya ke tempat Adrian buat ngejalanin treatment. Sampai akhirnya nih suaminya Ho ini kehilangan nyawa pas ngejalanin ritual terapi listrik yang dilakuin sama Adrian. Terus si Ho ini disuruh bersaksi ke polisi dan bilang kalau suaminya itu murni kehilangan nyawa karena kecelakaan pas mau nyalain kipas angin yang rusak. Makanya pas itu Adrian tuh masih lolos dari hukum. Ho sendiri nih sebenarnya sempat ngalamin guncangan mental gitu abis suaminya kehilangan nyawa. Dia sempat dirawat di Woodbridge Hospital dan didiagnosis ngalamin gangguan mental. Tapi abis dia keluar dia malah balik lagi ke Adrian, dan dari situ pengaruh Adrian sama dia tuh makin kuat. Padahal ya Ho ini tuh ya sering disiksa sama Adrian. Salah satunya disuruh jalanin terapi listrik. Jadi dia bilang bahwa terapi listrik itu katanya buat pembersihan diri dan pengusiran roh jahat. Padahal mah emang cuma bentuk siksaan fisik dari Adrian aja, karena kan dia emang ada kelainan kan. Sebenarnya nih ada dua alasan yang bikin ini dukun tuh ngilangin nyawa anak kecil guys. Jadi bukan murni cuma karena alasan supernatural aja. Jadi sebenarnya pemicu utama nih kenapa dia nyari korban anak kecil, karena di tahun 1980 ada seorang wanita bernama Lucy Lau yang ngelaporin Adrian ke polisi atas tuduhan pemerkosaan. Jadi waktu itu Lucy itu sebenarnya lagi datang ke apartemennya Adrian tuh bukan buat ikut ritual, tapi dia tuh sales kosmetik door to door gitu. Jadi dia lagi mau nawarin produknya ke Catherine. Nah Adrian ngeliat si Lucy langsung tertarik nih dan nawarin dia buat ikut ritual karena katanya dia lihat kayak ada roh jahat yang ngikutin. Tapi si Lucy nggak percaya dan nolak. Karena kesel nih ditolak, si Adrian tuh nyampurin obat penenang ke minuman susunya. Terus pas dia gak berdaya, si Adrian ngelakuin tindakan
ke dia. Nah pas dilaporin ke polisi sama Lucy, Adrian tuh gak ditahan guys. Dia bebas pakai jaminan, tapi wajib lapor karena polisi masih nyelidikin kasusnya. Nah karena dia mau ngecop penyelidikan polisi dan ngerasa dendam nih karena dilaporin sama Lucy, dia mutusin buat ngilangin nyawa anak-anak secara random. Tujuannya dia tuh buat bikin kekacauan massal yang bisa alihin fokus penyelidikan polisi dari kasus pemerkosaannya. Dan untuk alasan supranatural, karena dia juga percaya bahwa nih dengan ngorbanin nyawa anak-anak bakal bikin dewa-dewa yang dia sembah dan dia percaya itu bisa kasih perlindungan gaib supaya dia gak ditangkap. Tapi biar Catherine sama Homo ikut eksekusi ini rencana dia, Adrian ngebungkus rencananya tuh dengan bahasa gaib. Dia ngaku katanya Dewi Kali tuh menginginkan pengorbanan. Dia bikin seolah-olah penghilangan nyawa itu tuh bukan ide dia sendiri, tapi perintah spiritual. Nah sebelum dua korban terpilih, si Agnes dan Ghazali, Ho itu ternyata sempat bawa beberapa anak lain ke Adrian, tapi ditolak. Ada beberapa alasan guys ditolaknya, karena katanya ada alasan ras, ada yang dianggap terlalu kurus, ada juga yang bikin Adrian tuh panik soalnya anak itu sempat ngehubungin temennya. Sampai akhirnya terpilihlah Agnes dan Ghazali yang jadi korban mereka. Korban pertama namanya Agnes Eng Shu Hock. Dia adalah anak bungsu dari 9 bersaudara, siswi Holy Innocent Chinese Girls School. Sehari sebelumnya, Agnes tuh terakhir kelihatan di Church of the Risen Christ, Toa Payoh. Dia lagi nunggu kakaknya selesai kelas agama biar mereka bisa pulang bareng. Tapi Agnes gak pernah pulang. Begitu dibawa nih ke flatnya Adrian, katanya Agnes dikasih makanan sama minuman yang udah dicampur obat penenang. Abis itu dia dibuat gak berdaya dan disiksa secara sama Adrian. Abis itu nyawanya dihilangin dengan cara dibekep sampai tewas karena kekurangan oksigen. Terus tubuhnya dimasukin ke dalam koper dan dibuang di deket lift di blok 11. Sekitar subuh nih ada seorang pria yang baru pulang nemuin tas koper gede warna coklat itu dan langsung lapor ke polisi. Tapi pas kejadian Agnes ditemuin, polisi tuh masih belum punya banyak petunjuk buat bongkar keberadaannya Adrian. Kalau kasus Agnes ini aja udah cukup ya bikin Singapura panik, 2 minggu kemudian nih situasinya tuh berubah jadi jauh lebih mengerikan lagi. Tanggal 7 Februari 1981 ada korban kedua. Tubuh seorang anak laki-laki berusia 10 tahun ditemuin di antara blok 10 dan 11 Toa Payoh. Namanya Ghazali bin Marzuki. Dia tuh murid Henry Park Primary School. Sehari sebelumnya nih Ghazali itu lagi main sama sepupu-sepupunya di playground daerah Clementi. Terus nih si Ho itu deketin dan minta tolong. Katanya dia butuh bantuan gitu buat ngambil barang dari rumah temennya. Nah si Ghazali ini akhirnya ikut karena kan anak kecil itu masih polos ya. Dan itu terakhir kalinya dia kelihatan hidup. Di dalam apartemen nih Ghazali juga sama, dikasih obat penenang. Tapi situasi gak berjalan semulus yang mereka pikir. Ghazali gak sadar total. Ada perlawanan, ada kepanikan, tapi mereka tetap lanjutin tindakan mereka. Ghazali itu akhirnya dihilangin nyawanya dengan cara ditenggelamin ke air. Tim forensik yang ngecek jenazahnya katanya juga nemuin ada tanda-tanda pembekapan dan ada 3 luka bakar akibat siksaan dan bekas suntikan di lengan. Terus nih abis semuanya selesai, tubuh Ghazali itu dibawa keluar. Nah ada penghuni nih yang katanya ngelihat mereka pas lagi bawa tubuh Ghazali pas lagi mau dibuang keluar. Dia tuh Mr. Fung yang tinggal di blok 12 yang nantinya kesaksian dia tuh penting banget buat memperkuat di pengadilan. Dia katanya ngelihat kejadian itu tuh katanya pas dini hari. Nah tubuh Ghazali ini akhirnya ditemuin di area semak-semak gitu di bawah pohon yang ada di antara blok 10 dan blok 11. Tapi nih si Adrian sama Catherine tuh gak sadar kalau selama mereka bopong-bopong tubuhnya Ghazali, ternyata tubuhnya tuh masih ninggalin jejak sepanjang jalan. Jadi kayak masih ada yang netes-netes gitu loh. Dan jejak inilah yang jadi awal kehancurannya Adrian. Polisi yang dapat laporan ditemuin korban lagi langsung ngecek ke lokasi dan nemuin jejak itu. Jadi mereka tinggal ngikutin aja jejak itu. Kalau nggak ada jejak itu ya mungkin penyelidikan bakal jauh lebih lama lagi. Karena kasusnya Agnes aja kan belum ada petunjuk kuat kan. Polisi mulai nyisir area, naik tangga, periksa lantai demi lantai. Terus mereka nemuin jejak tetesan ada di sekitar tangga antara lantai 5, 6 sampai menuju lantai 7. Sampai akhirnya jejak itu berhenti di unit 467F blok 12 Toa Payoh lorong 7. Unit yang ditinggalin Adrian sama Catherine dan Ho. Pas polisi nyampe sana, Adrian kelihatan tenang banget. Bahkan sempet ngizinin polisi buat masuk periksa flatnya. Tapi gitu pintu dibuka nih, katanya suasana itu langsung berasa aneh banget. Flatnya tuh kayak berantakan banget. Terus ada altar gede kan yang ditaruhin berbagai patung yang beberapanya tuh dilumurin yang bikin suasana flat tuh jadi creepy banget. Terus ada juga nih kecium bau aneh kayak perpaduan bau dupa, bau amis, bau zat kimia dari obat-obatan sama wangi parfum murah yang kayak disemprotin banyak gitu ke ruangan. Katanya wangi parfum itu tuh disemprotin banyak-banyak tuh buat nutupin bau pembusukan mayat Agnes yang sempet disembunyiin sama mereka di flatnya kurang lebih 24 jam sebelum dibuang. Pas ditelusurin, polisi nemuin noda di
di lantai dapur. Tapi ini pas ditanya, Adrian tuh dengan santainya bilang, oh itu ayam kok, kami baru aja motong ayam emang di dapur buat ngerayain perayaan tahun baru Imlek. Tapi polisi yang gak percaya gitu aja ya. Akhirnya sampel darah itu dibawa ke lab buat dicek dan ternyata hasilnya itu murni manusia dan golongan darahnya itu sama korban. Dan dari sinilah tembok kebohongan Adrian tuh mulai retak. Yang paling klimaks nih, polisi tuh nemuin ada catatan di kertas kecil yang bertuliskan nama Agnes dan Ghazali. Adrian sempet coba jelasin, katanya dia bilang Ghazali tuh pernah dateng emang ke flat dia buat berobat karena mimisan. Tapi penjelasan kayak gitu tuh kedengeran makin mencurigakan. Soalnya polisi tuh nemuin bukti-bukti lain. Ada helai rambut di bawah karpet sama sofa, ada benda-benda yang cocok sama korban kayak tas ranselnya Agnes. Dan di kulkasnya tuh katanya ditemuin botol-botol kecil isi manusia guys. Makin banyak polisi lihat, makin jelas nih kalau itu flat tuh bukan cuma sekedar tempat tinggal aja, tapi kayak tempat Adrian tuh mainin peran dia sebagai orang sakti. Akhirnya Adrian, Catherine sama Ho ini langsung dibawa sama polisi buat diperiksa. Jadi hari pas polisi nemuin jejak Ghazali dan nemuin flatnya Adrian itu, sebenarnya ya mereka tuh udah ngerencanain buat culik anak ketiga guys. Untung banget gak tuh polisi udah keburu nemuin mereka duluan. Tahun 1983, persidangan Adrian, Catherine sama Ho dimulai. Kasus ini itu jadi salah satu kasus persidangan yang paling heboh di Singapura. Orang-orang tuh katanya sampai ngantri buat masuk ke ruang sidang. Bahkan menurut Singapore Academy of Law, pengadilan tuh harus ngatur nomor buat publik karena terlalu banyak orang yang pengen nyaksiin langsung. Bayangin guys, satu negara tuh literally heboh, pengen tahu siapa sih sosok dukun palsu yang sesat ini. Di pengadilan, Adrian tuh sama sekali nggak nunjukin kalau dia nyesel. Justru dia malah kayak pamer, terus kayak sombong gitu, yang ngaku belak-belakan kalau semua ritual gaibnya dia itu cuma bualan dia aja buat bikin wanita-wanita muda yang emang lagi depresi mau berhubungan sama dia. Dia juga ngasih nih alasan spesifik kenapa dia milih korban tuh anak kecil dibanding dewasa. Dia bilang orang dewasa itu pemikirannya tuh udah kotor, tapi kalau jiwa anak-anak itu kan masih suci dan murni. Jadi energi spiritual mereka itu masih bersih dan lebih gampang diserap dan dikendaliin. Tim pengacara Adrian tuh sempat nyoba nyelamatin dia dari hukuman mati dengan ngajuin pembelaan diminished responsibility bahwa para terdakwa ini mengalami gangguan mental sehingga tanggung jawab mereka itu dilihat berbeda. Beberapa psikiater dari pihak pembela juga ngelihat adanya masalah mental. Adrian itu katanya dianggap nunjukin ciri-ciri delusional, ngerasa punya kekuatan dan ngerasa ada dewa atau roh di belakangnya dia. Catherine disebut ngalamin tekanan berat dan depresi selama bertahun-tahun ada di bawah kontrolnya Adrian. Kalau Ho, dia emang udah punya riwayat gangguan mental dan juga pernah dirawat. Tapi nih pihak jaksa ngelihat hal yang berbeda. Mereka nilai para pelaku tetap bisa kok ngerencanain perbuatannya dari milih korban, nyembunyiin bukti, bikin alasan dan coba ngindarin polisi. Artinya mereka tahu kalau perbuatan mereka itu salah. Tanggal 25 Mei 1983, keputusan pengadilan tuh akhirnya dibacain. Adrian, Catherine sama Ho dinyatain bersalah atas penghilangan nyawa. Mereka dijatuhin hukuman mati. Saat vonis dibacain nih, si Adrian tuh justru nerima putusan itu dengan cara yang aneh. Dia tuh katanya senyum dan ngucapin terima kasih ke hakim. Catherine sama Ho gak banyak bereaksi, tapi mereka tuh abis itu katanya ngajuin banding dengan alasan gangguan mental. Banding itu pun ditolak tahun 1986. Terus permohonan pengampunan ke Presiden Singapura juga gak berhasil. Kasus ini ninggalin pertanyaan besar di masyarakat. Banyak orang tuh ngerasa mereka emang pantas dihukum paling berat. Tapi ada juga nih yang bertahun-tahun kemudian tuh mempertanyakan posisi Catherine sama Ho. Apakah mereka tuh sebenarnya pelaku sepenuhnya atau justru mereka tuh korban bukan sih? Yang karena udah terlalu lama dihancurin mentalnya sama Adrian baru bisa begitu. Setelah vonis, ketiganya nunggu eksekusi di penjara Changi. Di masa-masa terakhir, Catherine sama Ho dapat pendampingan rohani dari Sister Gerald Fernandez. Menurut catatan Singapore Academy of Law, Sister Gerald ini katanya ngunjukin mereka selama bertahun-tahun. Adrian awalnya nolak banyak pendampingan, tapi menjelang akhir hidupnya nih, dia mulai minta katanya ketemu pastor dan minta pengampunan. Ada cerita juga nih yang bilang kalau Adrian tuh sempat minta seseorang tuh buat nulis buku tentang hidupnya. Tanggal 25 November 1988, Adrian, Catherine sama Ho tuh dieksekusi dengan hukuman gantung di penjara Changi. Pas mereka bertiga jalan nih menuju tiang gantung di Subu Buta, Catherine sama Ho katanya jalan tuh sambil nyanyiin lagu pujian religius dengan suara yang tenang. Si Adrian tuh katanya malah jalan kayak santai banget. Setelah itu jenazah mereka tuh akhirnya dikremasiin di Mount Vernon Crematorium. Setelah eksekusi, unit apartemen Adrian tuh nggak langsung ditempatin orang. Selama 5 tahun katanya unit tuh kosong karena orang takut. Karena di sana ya orang tuh percaya banget kalau rumah bekas kematian tragis itu sering dianggap bakal bawa energi buruk. Dan juga katanya nih banyak kedengeran rumor kutukan, aura dingin, dan sering kedengeran suara tangis anak kecil guys di koridor. Sampai akhirnya ada sebuah keluarga Katolik yang beraniin diri nih buat beli flat itu terus pasang altar doa di sana. Otoritas Singapura juga sempat bingung
bingung mau diapain tuh altar beserta patung-patungnya dan barang-barang ritual milik Adrian. Biasanya kan kalau barang-barang bukti kriminal gitu kan disimpan di gudang arsip ya, atau dibalikin kan ke keluarga. Tapi saking mereka takut barang-barang aneh milik Adrian itu bisa bawa sial dan punya aura gelap, sampai keluarganya juga ogah buat nerima barang-barang itu. Sampai akhirnya semuanya dibakar sampai habis. Terus abunya tuh dibuang ke laut biar nggak ada yang bisa pakai lagi tuh barang-barang ritualnya. Sampai hari ini Toa Payoh Ritual Murders ini masih dikenal sebagai salah satu kasus kriminal paling gelap dalam sejarah Singapura. Dua anak kecil, Agnes dan Ghazali, kehilangan hidup mereka karena orang dewasa yang seharusnya ngelindungin justru malah jadi ancaman. Karena emang ya kalau kita ngelihat orang dari penampilannya ya bisa normal-normal aja gitu, biasa aja. Tapi nggak ada yang tahu isi otaknya tuh kayak gimana, kehidupannya tuh kayak gimana, bisa sejahat apa sih dan segila apa gitu ini orang. Untung aja kan waktu itu perbuatan bengis si Adrian tuh ninggalin jejak yang bisa bikin kasus ini kebongkar. Bayangin kalau nggak tahu deh berapa banyak lagi orang yang bakal jadi korban tumbal si dukun palsu ini. Jadi segitu dulu ya guys cerita kita hari ini tentang dukun palsu yang sesat di Toa Payoh Singapura. Semoga kalian enjoy ya sama cerita hari ini. Kalau kalian suka, please like dan subscribe biar aku semangat bikin video berikutnya buat kalian. Tapi kalau nggak suka ya nggak apa-apa di dislike. Thank you guys for watching and see you on the next one. Bye bye.